Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan share resep cilok. Ini adalah ide bisnis yang gak ada matinya. Ide usaha yang bisa dibilang adalah salah satu ide usaha tanpa modal besar. Disukai anak-anak, pasti laku, pasti laris. Rasanya enak, gurih, apalagi dimakan pakai saus yang rasanya pedas kayak gini. Dijamin saya aja yang besar ini bolak-balik makan gak ada selesainya karena saking enaknya. Yuk simak jajanan anak sekolah yang gak ada matinya di video ini. Yang pertama kita bikin ciloknya dulu ya teman-teman. Siapkan 6 sendok makan terigu. Boleh pakai terigu curah kalau mau buat jualan ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi pribadi, teman-teman bisa pakai segitiga biru. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, setengah sendok teh merica, dan 3 bawang putih yang udah dihaluskan. Tambahkan juga 1 daun bawang yang udah diiris tipis-tipis. Nah, untuk airnya 3/4 gelas belimbing air. Ini bikinnya untuk porsi sedikit ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalkan untuk jualan, teman-teman boleh try dulu resep ini. Kalau cocok bisa dikalikan untuk jumlah banyak ya. Dimasak dengan api kecil, penting banget ya teman-teman. Masaknya dengan api kecil tujuannya adalah biar tidak gosong bawahnya. Kita masak sambil terus diaduk-aduk hingga menggumpal dan teksturnya seperti lem seperti ini. Nah, kalau udah, tambahkan 9 sendok makan tepung tapioka atau aci. Bagi teman-teman yang nggak tahu, tepung tapioka itu sama dengan aci ya teman-teman. Kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya menjadi kalis. Resep ini insya Allah anti gagal ya teman-teman. Sudah dicoba beberapa orang dan sudah ada yang DM saya, resepnya berhasil. Ambil sebagian adonan, kalau adonannya udah kalis kayak gini, untuk kita bulat-bulatkan. Untuk besarnya bulatan itu tergantung teman-teman nanti mau jual berapa. Misalkan teman-teman mau jual 1 tusuk isinya 4, berarti butirannya nggak usah terlalu besar ya teman-teman. Kayak gini cukup, atau lebih kecil lagi juga boleh kalau mau untung banyak. Rebus air, beri minyak agar tidak lengket satu sama lain ciloknya ketika direbus. Nah, kita tutup. Nah, kalau udah mengapung ya, kalau udah mengapung kayak ini, tunggu 3 menit baru diangkat. Tujuannya biar ciloknya itu benar-benar mateng sampai ke dalam. Jadi nggak ada bagian yang mentah di dalam. Diangkat, tunggu dingin, bisa dikipas-kipas angin dulu ya teman-teman, biar benar-benar dingin baru kita proses selanjutnya. Nah, kalau udah dingin, siapkan tusuk sate ya teman-teman. Kita isi atau kita tusuk 3 atau 4 cilok, terserah teman-teman, disesuaikan dengan harga jual. Misalkan teman-teman mau jual 1000-an atau 2000-an, itu tergantung teman-teman ya, karena mahal murah itu relatif ya, disesuaikan dengan harga jual di daerah teman-teman. Kalau sudah ditusuk-tusuk semua, kita siapkan 1 telur utuh, kuning dan putihnya kita pakai semua. Pecahkan dalam gelas ukur atau gelas biasa juga bisa. Yang penting wadahnya tinggi ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kita kocok biar tercampur rata garamnya, kemudian kita mulai balur-balurkan ciloknya. Nah, tujuannya pakai wadah yang tinggi tuh biar gampang ngebalurin dengan telurnya gitu loh teman-teman. Langsung kita goreng aja. Ini saya minyaknya nggak terlalu banyak, karena kalau kebanyakan minyak untuk menggoreng telur ini biasanya bekas minyaknya berbusa dan baunya amis ya teman-teman. Jadi saya nggak terlalu banyak. Beda cerita sama kalau misalkan benar-benar untuk dijual, itu memang minyaknya harus banyak. Karena idealnya saat menggoreng ini adalah semua bagian cilok terendam minyak. Oh ya, satu resep ini jadi 9 tusuk ya teman-teman. Kalau dibikin lebih kecil-kecil lagi, bulatannya mungkin tusukannya bisa lebih banyak. Karena ini nggak semua terendam minyak, teman-teman bisa atasi dengan potong lidinya, tusuk satenya dipotong, atau kita tekan-tekan gitu ya, tekan-tekan biar dia tuh terendam semua dengan minyak. Agak melengkung aja, ditekan agak melengkung. Nah, seperti yang saya lakukan ini di video, teman-teman bisa ikutin aja. Tapi hati-hati ya, ini karena minyaknya panas. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, biar matangnya itu merata. Atau disiram pakai minyak juga boleh, teman-teman. Kayak yang saya lakukan di video ini, disiram-siram. Tujuannya biar matang merata. Nah, kalau misalkan udah dirasa matang, permukaannya bisa diangkat. Nah, ini dia hasilnya sudah digoreng semua. Untuk penyajiannya, misalkan ada yang beli, teman-teman siapkan plastik kiloan aja teman-teman. Teman-teman isi 1 atau 2 tergantung mau beli berapa anak-anak nih. Sajikan dengan saus racikan atau dengan bubuk kacang atau dengan saus kecap aja udah cukup. Ini rasanya saus racikannya enak banget teman-teman. Teman-teman nanti kalau butuh resepnya bisa saya share. Beri isian saus 3 atau 4 sendok makan sudah cukup. Jangan kebanyakan, nanti rugi ya. Asal rata aja sausnya. Nah, ini bisa dijual dengan harga 2000-an per tusuk. Jangan dijual 1000-an ya teman-teman, karena percuma, itu nggak akan untung ya, tapi rugi dapat capek doang. Ini rasanya bener-bener enak, teman-teman harus coba ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat resepnya.
Bisa dijadikan ide jualan, semoga jualannya teman-teman laris manis ya, bisa membantu perekonomian keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.